Irwan, guru olahraga SD Negeri Gadok 1. Kemana, Mang, Pak Irwan? Alhamdulillah Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Sehat kan? Ya karena kita kebetulan tidak satu jadwal di sekolah ya Pak ya. Jadi rasanya agak sudah lama nih kita membuat tamu Pak. Alhamdulillah, baik juga Pak Irwan. Iya nih kita jarang ketemu ya sekarang ini teh. Pernah juga waktu ketemu, tapi nggak sempat ngobrol-ngobrol kan kita. Karena kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, Pak Irwan. Iya ini Pak, karena belajar daring kita telah sibuk koreksi tugas daripada mengajar Pak ya. Rasanya pekerjaan itu nggak selesai-selesai Pak. Betul sekali, Pak. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana nih pengalaman pertama Bapak saat ini menjadi guru kelas 3 ya, kelas 3B ya? Justru itu Pak, saya sekalian mau ngobrol nih Pak ya, terkait tugas saya jadi guru kelas 3B Pak nih. Apa tidak keberatan kan? Ya, insya Allah gak keberatan lah, Pak. Masa diajak ngobrol sama teman sendiri kok keberatan. Ngomong-ngomong, eh, sebelum mulai ngobrol nih, tujuan dari pembicaraan kita teh apa Pak Irwan ya? Ini mohon maaf nih suaranya kok agak kecil dari Pak Irwan ya. Semoga bisa lancar nih ngobrolnya. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya Pak ya. Tujuan dari obrolan diskusi ini Pak, saya nanti bisa melaksanakan tanggung jawab saya sebagai guru kelas dengan sebaik-baiknya, khususnya menjadi guru kelas Pak nih. Oh, begitu Pak. Kalau begitu kita mulai dari identifikasi terlebih dahulu ya. Apa yang kira-kira menjadi hambatan Pak Irwan dalam melaksanakan tugas sekarang di mana Pak Irwan jadi sebagai guru kelas 3B ya. Silahkan coba Pak Irwan uraikan dengan jelas, dengan tenang ya. Sampai saja kita ngobrol. Begini Pak, selama tugas saya di SDN Gadok 01, saya belum pernah sekalipun menjadi guru kelas Pak. Bidang saya sebelum megang guru kelas itu olahraga Pak ya. Kerjaan saya banyaknya di lapangan Pak. Ya ketika mendapat tugas menjadi guru kelas, saya kaget Pak ya, apakah mampu saya melaksanakannya gitu Pak. Pak Irwan khawatir tidak mampu melaksanakan tugas gitu ya. Karena menurut Pak Irwan, Pak Irwan teh belum pernah jadi guru kelas begitu ya Pak. Selanjutnya apa yang sekiranya Bapak khawatirkan gitu? Kekhawatiran saya ini Pak ya, anak-anak tidak paham materi yang saya sampaikan Pak ya, karena saya belum memiliki pengalaman mengajar di kelas Pak. Ya, baiklah Pak Irwan. Pak Irwan teh kira-kira udah berapa tahun menjadi guru olahraga di SD Gadok 1 ini, Pak? Kalau boleh ceritakan sedikit pengalaman Bapak saat awal-awal menjadi guru olahraga di Gadok 1.
Saya sudah sekitar 6 tahun Pak ya menjadi guru olahraga. Awalnya saya hanya membantu tugas administrasi guru dan akhirnya kepala sekolah waktu itu memberi saya jam untuk mengajar olahraga Pak. Ya memang di awal-awal menjadi guru olahraga saya mengalami kesulitan juga Pak. Ya terutama untuk berkomunikasi dengan anak. Karena sebelum interaksi saya dengan anak-anak di sekolah termasuk jarang Pak ya. Karena saya fokus membantu administrasi guru dan perpustakaan Pak. Iya gitu Pak. Dan akhirnya saya mulai terbiasa Pak nih mengajar dan berinteraksi dengan anak saat di lapangan Pak. Berarti Pak Irwan belajar benar-benar dari nol ya. Dari sebelumnya jarang berinteraksi dengan anak hingga akhirnya bisa terbiasa dan bisa mengemban amanah menjadi guru olahraga hingga 6 tahun tadi. Luar biasa keren sih Pak. Sepengalaman saya nih Pak sebagai guru yang paling utama itu ya kemampuan untuk berkomunikasi kepada murid, dari guru kepada murid. Jika komunikasi berjalan dengan lancar, maka pembelajaran yang kita rancang tentunya akan mengarah atau sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan. Dan itu berlaku tidak cuma untuk guru kelas saja, tapi juga guru apapun profesinya, guru berbagai jenjang pun juga mengarah ke situ. Gitu. Berarti Pak Irwan sudah memiliki pengalaman yang lebih dari cukup ya sebagai guru. Nah, dan dalam ini saya khususkan dalam hal komunikasi begitu ya. Komunikasi dengan anak gitu. Seorang mahasiswa yang baru lulus saja perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak. Dan tentunya hal itu dibangun step by step atau bertahap, nggak akhirnya komunikasi antara guru dan murid itu terjalin dengan baik. Dan dalam hal ini Pak Iwan sudah mampu menguasainya, Pak Iwan sudah mampu berkomunikasi dengan baik dengan murid begitu. Coba diingat-ingat lagi Pak, pada waktu awal-awal mengajar olahraga dahulu, apa sih yang Bapak lakukan agar bisa akhirnya mengajar dengan baik sesuai dengan keinginan Bapak terutama? Ya, saya dulu belajarnya melihat dari rekan-rekan guru Pak ya. Saat mengajar di kelas maupun di lapangan, apa yang menurut saya baik atau sesuai saya coba terapkan kepada anak-anak di saat di lapangan Pak. Misalnya untuk anak-anak kelas 1 Pak ya, waktu awal-awal dulu apa yang saya katakan tidak langsung dilaksanakan oleh anak karena mungkin gak paham maksudnya Pak ya. Namun jika mereka sudah paham akan mengerti, memilih patuh pada gurunya Pak. Kalau kelas tinggi sih Pak ya lebih mudah penyesuaiannya, tidak terlalu kendala komunikasi yang berarti, tapi mereka cenderung kurang patuh Pak ya, hanya alasan dan lain-lainnya. Misalnya ketika keliling lapangan sebanyak 3 kali, tapi ada aja yang menawar supaya lari 1 kali saja Pak. Begitu Pak ya. Mohon maaf nih suara Pak Irwan di jaringan ini kecil, jadi mungkin agak ngelot sedikit nih kalau buat hujan ya, jadi kurang begitu jelas. Semoga masih bisa ngobrol kita nih Pak. Seperti yang Pak Irwan ceritakan lagi, anak-anak seperti membeli cabai di pasar nih, pakai nawar segala.
Lucu sekali menurut saya. Memang sih Pak, karakter anak-anak yang sudah kelas tinggi itu mereka sudah mulai atau sudah bisa melakukan apa yang namanya itu siasat, terutama pada gurunya gitu. Apalagi di lapangan gitu kan. Seperti yang Bapak sebutkan tadi. Ada juga yang tidak mau pemanasan gitu. Mereka maunya tuh langsung ambil bola, bawa bola ke tengah lapangan dan main bola dan seterusnya. Nggak sampai mereka capek sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Padahal kan nama sebelum olahraga, sebelum bertanding kan juga harus pemanasan dulu. Pemain-pemain kelas dunia pun juga melakukan hal yang sama kan. Oh ya Pak, menarik bagi saya tadi yang waktu Bapak sampaikan bahwa saat awal-awal mengajar olahraga dulu, Bapak belajar dengan cara melihat teman lain ngajar gitu. Nah, kalau sekarang itu diterapkan ya, khususnya saat ini kan Pak Iron menjadi guru kelas gitu. Bisa apa tidak Pak kira-kira itu dilaksanakan? Ya, paling tidak dengan masih satu rombel di kelas 3 aja. Bisa dengan kelas 3A ataupun kelas 3C begitu, Pak. Hmm. Kalau mengamati pelajaran di kelas, saya rasa belum bisa, Pak. Karena sekarang masih belajar daring nih, Pak. Namun kalau melihat video-video mengajar yang di YouTube, insya Allah saya bisa, Pak. Ya, Hmm, betul sekali, Pak Irwan. Saya pernah belajar melalui YouTube juga nih waktu itu kan sedang ramai tuh model-model pembelajaran ada discovery learning, project based learning, problem based learning. Nah, begitu. Nah, saya juga belajar dari YouTube. Kebetulan ada YouTuber atau guru yang berprofesi sebagai YouTuber juga. Beliau meng-share model-model pembelajaran di kelas seperti itu dan tentunya itu sangat membantu saya untuk menerapkannya di kelas ya. Ya itu, alhamdulillah ada yang upload di YouTube. Jadi sangat membantu. Kalau tidak ada ya kita tidak bisa kan belajar. Nah, kembali fokus ke diskusi kita Bapak. Nah, kelas 3 kan ada dua kelas ya, kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C gitu. Nah, guru dari masing-masing kelas tadi pernah tidak sih kiranya melaksanakan diskusi gitu tentang program pembelajaran mau bagaimana sih, ini mau gimanain sih gitu. Dan khususnya di masa pandemi seperti saat ini, Pak. pernah, Pak. Kami berdiskusi terutama tentang penugasan selama belajar dari rumah, Pak ya. Beberapa tugas diberikan untuk kelas 3A, 3B, dan 3C. Tetapi tetap saja pembelajaran ini tidak maksimal karena tidak ada pembelajaran tatap muka, Pak ya. Hanya pemberian tugas saja setiap harinya. Kadang juga tugas tidak dikerjakan oleh anak-anak karena bermacam-macam alasan, Pak. Seperti HP dipakai orang tua, terus kotanya habis, atau tidak memiliki HP Anda sama sekali, Pak ya. Terkadang saya menjadi bingung, Pak nih, bagaimana cara mengatasinya. Ya. Koordinasi antar guru yang Bapak sampaikan tadi itu bagus ya. Karena kita bisa sharing tugas, kita bisa berdiskusi, khususnya tentang pembelajaran kita. Terkait kendala saat belajar daring seperti yang tadi Pak Iwan sampaikan juga dialami oleh murid-murid yang lain, Pak. Ada sih beberapa cara untuk melaksanakan pembelajaran daring ini Pak. Yang pertama itu adakan pembelajaran menggunakan
aplikasi yang saat ini sedang populer, Google Meet ataupun Zoom, eh, atau bisa juga menggunakan WA Group, entah itu video kalau sedikit ataupun dengan voice voice note ya, voice note. Nah, jadi suara direkam nanti muncul suara gitu. Eh, dan agar tidak jenuh juga, kita juga bisa bergantian Pak ngajarnya gitu antara kelas A, B, dan C gitu. Bisa dibagilah sesuai dengan tema atau per mata pelajaran juga boleh lah saat ini. Dan kalau menggunakan Google Meet ataupun Zoom atau dibagikan materi melalui WA Group saja, dan itu kadang-kadang bosen ya. Jadi melalui Zoom sama Google Meet tadi gantian lah. Sekarang guru kelas A, besok guru kelas B, besok guru kelas C. Misalnya. Materi-materi yang tadi disampaikan melalui Zoom Google Meet tadi dibagikan melalui WA Group untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti. Kan bisa jadi kan anak-anak teh pulsanya habis gitu ya, kuotanya habis. Nah, itu mungkin bukanya malam, itu materinya ada, jadi tidak tertinggal gitu jauh begitu. Bisa tetap belajar intinya. Sedangkan untuk murid yang tidak aktif sama sekali, ini mau tidak mau harus ketemu ya, ketemu. Itu lebih bagus dijadwalkan lah, izin dengan kepala sekolah dulu tentunya. Itu juga bisa Pak, mereka datang ke sekolah untuk hari-hari tertentu dengan pembatasan, jangan sampai berkerumun dan sebagainya begitu. Nah, tadi kan sedikit strategi ya, itu pengalaman saya juga. Nah, sekarang boleh Pak Irwan pilih tuh mau pakai yang mana strateginya. Iya. Wow, banyak juga ya Pak ya strategi-strategi belajar daring yang bisa dilakukan. Jadi tidak cuma pemberi tugas saja ya. Setelah saya pikir, saya akan mencoba ya untuk ganjung 3 kelas tadi Pak ya. Saya akan mengajak rekan saya, khususnya untuk kelas 3A, 3B, dan 3C ya, untuk berkolaborasi ya. Jadi saat Zoom nanti, murid-murid dari kelas 3A, 3B, dan 3C yang mengikuti pelajaran ya, mungkin pembagian tugas per mata pelajaran Pak ya, buka buku per tema karena pengalaman penilaian akhir semester ganjil Pak ya. Soal di permata pelajaran ini, alasan lainnya juga saya belum percaya diri Pak untuk mengajar mata pelajaran. Contohnya matematika Pak ya. Ya insya Allah nanti saya akan meminta Pak Ridwan atau Bu Sinta untuk mengajar matematika bersama Pak ya. Tentunya agar saya bisa belajar, mungkin saya akan mengajar PKN atau IPS atau apa aja. Karena saya rasa saya bisa melaksanakannya. Untuk pastinya menunggu hasil diskusi antara saya, Pak Ridwan, dan Bu Sinta. Selanjutnya saya akan mengajak Pak Ridwan dan Bu Sinta untuk mendiskusi penanganan untuk anak-anak yang terkendala untuk belajar daring Pak ya. Wah, ternyata ada solusinya Pak ya. Kemarin saya merasa buntu nih Pak, bingung harus bagaimana, saya hampir menyerah untuk menjadi guru kelas Pak. Oh, begitu Pak. Aduh, jangan menyerah tuh Pak. Kan kalau dibicarakan ya pasti tentunya nanti akan ada solusi gitu. Nah, kuncinya tuh ya bagaimana eh, Pak Irwan tuh bisa bersikap ya, bersikap terbuka gitu. Nah, seperti sekarang ini ya, terus terbuka, terus mau bercerita dan mau menerima masukan, lalu kerja keras
mengatasi masalah gitu hingga mencapai ya apa yang menjadi cita-cita kita gitu Pak. Nah, tadi Pak Irwan kan sudah menyampaikan tuh, katanya belum percaya diri begitu ya untuk mengajar mata pelajaran matematika gitu. Nah, bisa Pak Irwan ceritakan tuh kenapa bisa seperti itu gitu. Iya Pak, saya nggak percaya diri nih menerangkan matematika karena saya belum belum bisa untuk menjawab sebuah soal ada di pertanyaan ini Pak ya. Tapi kalau menerangkan atau menjelaskan kepada siswa saya belum berani Pak ya. Hal ini juga Pak yang sebenarnya membuat saya merasa tidak mampu untuk menjadi guru kelas. Berbeda kan dengan menjadi guru olahraga, tidak terlalu banyak menerangkan tetapi lebih banyak praktiknya. Nah, kalau matematika saya sendiri belum paham nih Pak. Bagaimana saya bisa mengajar kepada anak didik gitu. Oh ya ya ya. Saya paham nih apa yang Pak Irwan rasakan. Sebenarnya apa yang dirasakan oleh Pak Irwan tadi ya kami juga guru-guru lain ya pasti pernah merasakan juga saat guru jadi guru kelas ya. Terkadang kita bingung tuh mau mulai dari mana itu menerangkan kepada anak tentang konsep matematika. Oh, yang instan kan ini anak-anak sebuah segitiga, cara mencari luasnya, rumusnya seperti ini ya. Nah, kadang dipaksakan seperti itu karena itu karena tidak tahu atau bingung memulainya bagaimana gitu. Terus ada lagi misalkan kelas 6 nih sekarang menghitung debit air gitu. Bagaimana cara menerangkan? Nah, kalau cara singkatnya ya tinggal pakai rumus saja dicari begitu debit kan. Nah, untuk bangun ruangnya apa. Nah, nah akhirnya kan kita ingat-ingat lagi, kita refleksi lebih dalam lagi gitu ya. Bahwa anak SD itu kan periodenya itu periode operasional konkret ya. Maksudnya tuh apa yang dia pikirkan itu kan mudah ketika dia melihat langsung, memegang langsung, mempraktekkan langsung. Masih kok kalau abstrak yang seperti rumus yang harus dihafal, yang berimajinasi yang masih susah kalau belum waktunya gitu nanti di tahap selanjutnya usia selanjutnya gitu. Nah untuk lebih mudah dalam memberikan pemahaman kepada murid dan peserta didik maka perlulah untuk praktik langsung menghitung volume tadi praktik langsung menghitung debit ya sama praktik langsung gunakan air kocorkan berapa lama. Nah kita debit bagaimana jumlah air yang keluar dalam satu satuan waktu nanti kan kalau diingat-ingat juga lupa gitu. Nah selain itu kan kadang permasalahan-permasalahan yang disajikan di materi itu soal-soal itu kadang tidak pernah kita temui di kehidupan sehari-hari itu yang kadang yang sering bikin anak itu jadi yang sekarang ingat sekarang bisa nanti lupa kan tidak dipraktikkan belum dipraktikkan gitu. Masih abstrak gitu Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi mirip olahraga juga Pak ya. Ya, harus banyak praktik biar mudah dipahami murid. Kemarin waktu pembelajaran daring Pak ya, cara mengambil link pembelajaran matematika dari YouTube lalu disebarkan di WA grup murid Pak ya. Tujuannya agar murid terdapat penjelasan tentang materi yang dipelajari. Baiklah, nanti jika pembelajaran matematika ketika pembelajaran soal latihan, saya akan mengaitkan dengan hal-hal yang sering dialami oleh anak. Saya juga akan banyak belajar lagi Pak nih tentang matematika agar di pembelajaran berikutnya saya akan lebih percaya diri dan paham dan cara mengajarnya kepada anak didik Pak. Bagus sekali Pak Irwan. Ye. Nah,
Bagaimana perasaan Pak Iwan sekarang? Apakah masih timbul keraguan atau keinginan untuk mundur? Wah, mundur ekstrim nih. Eh, sebagai guru kelas tuh, Pak. Nah, Alhamdulillah Pak, sudah enggak Pak. Saya sudah merasa lega Pak ya. Setelah berdiskusi dengan baik dengan Bapak, saya merasa telah menemukan solusi untuk mengatasi keraguan saya Pak nih. Menjadi guru kelas, saya perlu kerja keras lebih agar mampu menjadi guru yang mengajar dengan baik Pak nih. alhamdulillah enggak. Baiklah Pak, sedikit saya review tentang atau kita putar kembali obrolan kita dari awal hingga saat ini. Hmm, kembali ke tujuan awal kita melaksanakan diskusi ini atau ngobrol saat ini ya. Kalau tidak mau diskusi ya, apa saja nih Pak yang akan Bapak lakukan agar mampu menjauhkan eh, sifat apa itu atau menjawab keraguan diri ya. Nah, apa yang perlu Bapak lakukan untuk menjawab keraguan diri sendiri? Nah, bahwa Pak Irwan itu mampu menjadi guru kelas. Saya ulangi lagi. Apa saja yang Bapak lakukan untuk menghilangkan keraguan dalam diri Bapak itu? Yang tadinya tidak yakin bisa mengajar, sekarang bisa yakin begitu. Agar akhirnya mampu menjadi guru kelas. Hal-hal yang saya akan lakukan yaitu berkolaborasi Pak ya dengan rekan guru, khususnya dengan guru kelas 3 lainnya tentang pembelajaran daring. Nanti akan saya usulkan belajar daring melalui Zoom ya Pak. Zoom meeting untuk kelas 3A, 3B, dan 3C. Dan mengajarnya nanti bisa bergantian Pak ya secara terjadwal. Kami juga akan berdiskusi tentang bagaimana mengatasi permasalahan anak yang tidak belajar dari tapi tapi agar dapat saya melaksanakannya lebih baik, saya bisa belajar ke rekan-rekan guru saya atau menonton YouTube pembelajaran daring di aplikasi YouTube Pak. Rencana yang bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Amin. Nah, menurut Bapak, kapan waktu yang paling tepat untuk melaksanakan rencana-rencana yang Bapak tadi sudah sampaikan Pak, sebelumnya gitu ya? Insya Allah Pak ya secepatnya habis kita diskusi ini bisa segera saya laksanakan karena lebih cepat akan lebih baik Pak ya. Intinya saya sudah tidak ragu lagi untuk mengajar sebagai guru kelas Pak. Baiklah. Nah, kita sampai pada pertanyaan terakhir nih Pak. Siapa yang akan Bapak ajak atau libatkan dalam rencana yang Bapak tadi ceritakan di atas? Bapak ceritakan sebelumnya. Ya, saya akan melihat rekan-rekan guru, khususnya guru kelas 3 yaitu Pak Ridwan dan Bu Sinta sebagai rekan saya untuk berdiskusi. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai pembina guru di SD 1 ini, saya bisa meminta nasihat atau motivasi dari beliau. Selanjutnya yaitu orang tua murid sehingga kolaborator dalam pembelajaran di rumah. Sementara itu
Mungkin itu saja Pak ya. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang sudah disusun begitu, dan semuanya cita dan harapan itu akan berhasil dan terwujud begitu Pak. Dan adakah yang ingin Pak Irwan sampaikan begitu, atau hal lain yang ingin disampaikan oleh Pak Irwan, mangga? Amin. Terima kasih Pak udah membantu saya Pak ya. Melalui diskusi tadi, alhamdulillah sangat terbantu. Untuk saat ini sudah cukup Pak ya. Jangan bosan jika nanti saya untuk mengajar ngobrol lagi Pak ya, mengajak ngobrol tuh ke Pak Jati. Sama-sama Pak Irwan. Nggak usah sungkan-sungkan ya. Sebagai teman kita sudah selayaknya saling membantu, saling menolong, baik dalam tugas ataupun di luar dinas pun. Kita juga sebagai teman, sebagai umat manusia itu pasti sudah seharusnya untuk saling menolong. Dan siap, insya Allah kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Sepertinya sudah cukup obrolan kita saat ini ya, sudah malam juga nih nggak kerasa. Selamat melanjutkan aktivitas ya Pak Irwan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.